Langsung dijawab dulu. Yang pertama mengenai pemahaman bacaan sholat. Pemahaman bacaan sholat itu bukanlah hal yang menyebabkan sholat kita sah atau tidak, bukan. Tapi dalam hal kita berusaha menghadirkan hati, bisa sholatnya dengan khusyuk, itu tujuannya. Kalau seseorang sholat tidak khusyuk pun, yang penting dia sempurna sholat dari salam sampai dari takbiratul ihram sampai salam, benar tata caranya, sholatnya sah. Tentu saja jangan seperti yang waktu kemarin pernah kita bahas, ada orang sholat keburu-buru, lalu Nabi suruh ulangi, ait berulang-ulang disuruh sholat, itu karena dia sholatnya terburu-buru. Selama dia sholatnya tumaknina, walaupun dia tidak mengerti bacaan sholat itu, tapi dia sholatnya tumaknina, ada bacaan yang dibaca, ada bacaan surat yang dibaca, ada bacaan yang dibaca ketika ruku, ketika sujud, itu sholatnya sudah sah. Tapi ketika kita mengharapkan sholat kita ini jadi khusyuk, bisa menguatkan keimanan kita, menambah keimanan, menjadi kita jadi semakin kuat, bersemangat untuk beragama ini, untuk berjihad di jalan Allah, bisa semangat juga berbuat kebaikan, hal-hal yang positif lain yang kita harapkan muncul dari sholat. Karena sholat itu sendiri adalah sesuatu yang bisa menjadi benteng seseorang, sekaligus untuk membuat dia terhindar dari perbuatan maksiat. Ini sering kita baca ayatnya, itu juga ditulis, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari berbuat keji dan munkar. Ini tidak bisa diperoleh kecuali dengan orang itu menghayati sholat itu, memahami bacaan sholat itu dengan baik, menghadirkan hatinya dengan penuh. Itulah yang bisa tercegah dari perbuatan keji dan munkar, bukan sekedar sah. Kalau sekedar sahnya mudah, salat dengan takbiratul ihram, salat dengan kita dahului berwudu, salat dengan pakaian yang tidak ada najis, insya Allah salat kita sah. Dan pertanyaan yang kedua tentang gerakan 3 kali itu adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kalau pendapat umum dari ulama-ulama jumhur sebetulnya bukan itu, tapi adalah bagaimana ketika kita sholat itu hati kita tidak berpaling. Ya, kita ketika sholat betul-betul berusaha untuk tetap ke arah pandangan, ke arah tempat sujud, pendengaran ke arah bacaan imam, semacam itu. Nah, ketika kita gerak 3 kali, itu Imam Syafi'i mengasumsikan kita itu kalau 3 kali bergerak itu membuat kita sudah hilang itu. Nah, gerakan 3 kali yang beliau maksud adalah gerakan 3 kali berturut-turut. Misalnya kita menggaruk, ya, terus garuk lagi, terus garuk lagi. Itu bergerak berturut-turut, itu begitu. Atau kita gerak misalnya ada merapikan baju, merapikan ini sampai 3 kali. Itu yang dimaksud oleh beliau. Sholatnya tidak sah kalau menurut beliau. Ya. Jadi yang boleh kalau kita geraknya begitu, garuk segitu. Jadi bukan berturut-turut, atau kita lakukan itu sekali begini, atau kita merapikan, katakanlah ada orang pakai sorbannya mau jatuh, dia rapikan, bukan dia rapikan lagi, berturut-turut, itu yang tidak boleh. Jadi 3 kali itu maksud beliau adalah 3 kali berturut-turut. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah sholatnya, dia harus ulangi sholatnya. Tapi kalau menurut Imam Jumhur yang lain, bukan tidak sah 3 kali seperti itu. Yang tidak sah itu adalah ketika dia sholat, ada orang berbicara, dia ingat pembicaraan itu, udah terbayang pembicaraan itu, sudah diikuti pembicaraan itu, malah mungkin akhirnya dia mau jawab, cuma nggak kedengeran aja orang itu jawaban dia, itu yang tidak sah. Nah, kalau yang kita bicarakan ini adalah hudurul qalb fi shalah, hadirnya hati atau al khusyuk fi shalat. Nah, khusyuk ini intinya seperti yang lalu saya sampaikan adalah al-khudu', ya, wat tawadhu. Ketundukan hati kita menundukkan, ya, hati kita pasrah kepada Allah, dan kita menghinakan diri di hadapan Allah. Kita harus betul-betul merendah. Kalau orang yang sholat berusaha seperti itu sudah sah sholatnya. Yang penting dia ada unsur itu. Dan tadi bacaan sholat kita kuasai dalam rangka untuk lebih membuat sholat kita lebih khusyuk. Ya. Jadi istilahnya barangkali bacaan sholat itu mau tidak mau kita pelajari. Kalau kita pengen sholat itu rasanya kita bisa merasakan nikmat gitu. Karena begini,
Dalam hadis dikatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Akan merasakan manisnya iman orang yang dengan senang hati, bukan terpaksa, betul-betul tulus ya, kepasrahannya total. Dia mengakui Allah itu adalah Tuhannya, dia mengakui Islam itu adalah agama ya, yang terbaik baginya, dan yang ketiga dia mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya simpel, tiga pokok itu ya. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Orang yang ridha ya dengan Allah Tuhannya dan ridha dengan Islam sebagai agamanya, dan dia mengakui Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, orang yang khusyuk sholat itu adalah ya hatinya itu jadi dari hati, pokoknya siap dia apa ya kalau boleh dibilang ya karena hati ini sesuatu yang sering berubah, memang mau tidak mau diiringi dengan doa, banyak doa juga. Semoga Allah mudahkan kita bisa sholat dengan khusyuk. Itu doa yang tadi diantaranya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik, atau Allahumma rzuqni at-tuma'ninah wal khusyuk. Allahumma rzuqni al khusyuk fis shalah. Ya Allah. Itu dibacakan sebelum salat. Kenapa? Bukan dibaca sebelum sholat, dibaca setiap kita mengingat pengen sholat khusyuk. Kita pengen sholat khusyuk, pengen sholat tapi biar khusyuk, gimana caranya? Doa aja, doa. Nah, sebelum sholat mau dibaca doa, sebelum khusyuk baca surat Al-Falaq, An-Nas, baca Rabbi a'udzu bika saya baca itu kepanjangan kelamaan, nanti makmumnya yang lupa udah takbir duluan itu nanti. Itu begitu aja. Boleh ya dibaca sebelum sholat, tapi dipilih-pilih, jangan dibaca semuanya. Saya kira itu. Silakan kalau ada lagi yang lain. Kisah semacam itu bisa kisah yang bertumpu dari kisah nyata, bisa juga adalah hal yang sifatnya fiksi ataupun cerita-cerita semata, karena tidak dijelaskan dalam ayat ataupun dalam hadis ya tentang kisah itu. Itu adalah sifatnya lebih kepada mengingatkan kita bahwa sholat itu pun mestinya punya menghadirkan seseorang itu punya kepedulian ya, dan itu sebetulnya penjelasan langsung. Kalau Al-Quran sendiri sudah ada, surat Al-Ma'un itu sebetulnya itu kita disebut orang yang mendustakan hari kiamat, nggak percaya kiamat, atau mendustakan agama. Boleh diartikan kiamat dan agama karena itu satu makna. Kenapa? Kalau kita sholat tapi tidak peduli sama anak yatim, tidak mau mengurus orang-orang miskin, kan gitu. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Gak usah baca kisah itu, baca surat Al-Ma'un saja, mestinya kita sudah harus terpukul dengan keterangan Allah mengatakan wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa? Karena dia sholat tapi dia tidak peduli anak yatim, dia sholat tapi dia tidak membantu orang-orang miskin. Itu sholatnya nggak betul mesti. Memang dia sudah sholat, tapi sholatnya pasti ada yang koslet, ada yang nggak betul, yang harus dia perbaiki. Kenapa? Tidak punya hati yang peduli terhadap anak yatim dan orang-orang miskin. Ya, jadi kisah itu mah ya kecil lah. Kita udah ada suratnya kok, surat Al-Ma'un yang mengatakan orang yang sholat itu jadi sholatnya perlu diperbaiki. Boleh jadi dia ria sholatnya kan gitu. Alladzina hum an sholatihim sahun, lalai. Alladzina hum yura'un, juga karena ria, lalai atau ria, itulah yang menyebabkan dia sholatnya tidak memiliki dampak ya, atau memiliki implikasi kepedulian sosial terhadap sesama. Ya betul juga, orang kalau tiap hari ke masjid, dia lewati masjid ada orang yang miskin, orang yang lapar sampai akhirnya mati, ya, dia nggak peduli, nggak mau bantu, nggak mau nolong, nggak mau menanyakan sesuatu apa yang terjadi pada orang itu misalnya, ya betul orang itu sama nggak sholat. Ya, jadi istilahnya kisah tadi hanya ya untuk menambah kuat kita faham saja barangkali. Ya kalau kisah itu kisah nyata ya alhamdulillah. Kalau itu kisah fiksi pun juga bagus juga untuk mengingatkan. Tapi jangan menganggap kita bisa seperti itu kalau kita betul-betul tidak peduli
Itu urusan dengan Allah. Yang penting kita berusaha sholat tapi punya kepedulian. Makanya sholat itu perintahnya di ayat Quran selalu diiringi dengan perintah berzakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, selalu gitu. Jadi sholat itu memperbaiki hubungan diri kita dengan Allah Sang Pencipta, sedangkan zakat memperbaiki hubungan kita dengan sesama, membangun solidaritas sosial terhadap sesama. Saya kira itu barangkali ada yang sudah paham, diluruskan sedikit. Thomas Alva Edison itu bukan yang menemukan listrik, tapi bohlam lampu ya, lampunya, bukan listrik secara keseluruhan itu. Baik, siapapun mereka, pertanyaan intinya adalah bagaimana amalan orang-orang kafir yang meninggalkan amalan yang bermanfaat untuk orang banyak, yang terus terpakai ilmunya pada orang lain, gitu kan intinya ya. Begini, di dalam Al-Quran itu jelas disebutkan ya. Salah satu yang kita buka ini aja dulu ya, surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 23. Surah Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 23, Allah mengatakan begini. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti di akhirat akan kami datangkan, kami persembahkan kepada semua orang-orang yang kafir sekalipun amal-amal mereka, perbuatan baik mereka dihadirkan oleh Allah juga. Tapi kemudian Allah jadikan amal itu seperti serpihan debu yang berterbangan. Ada, tapi begitu ditiup angin hilang. Jadi ada tapi hilang. Itu kenapa? Karena tidak didasari dengan iman. Iman itulah yang sangat penting untuk kita. Karena iman itu pengakuan. Siapa itu yang dari Belanda, dari India itu yang sekarang tinggal di Malaysia, Zakir Naik itu, beliau mengatakan, ini ilustrasi beliau, saya melihat ini cukup baik untuk dijelaskan, bahwa orang yang beriman itu diibaratkan seperti seorang mahasiswa yang terregistrasi mendaftar di perguruan tinggi. Dia terregistrasi. Itu iman itu meregistrasi, seolah-olah begitu. Dia menjadikan dirinya diakui, diterima oleh universitas itu sebagai mahasiswa. Makanya ketika dia selesai kuliah, dia dapat ijazah, ya, dia dapat katakanlah piagam-piagam macam-macam, itu pantas dibandingkan dengan orang yang mungkin hadir di mata kuliah. Kalau di kita mungkin jarang, karena luar negeri itu biasa, ya. Di Al-Azhar juga dulu saya di Kairo begitu, bahwa walaupun kita bukan mahasiswa setempat, kita bisa hadir di kuliah itu. Kuliah itu yang isinya 50 orang, 100 orang, kita bisa hadir, ikut kuliah itu, ikut pelajaran itu. Tapi kita tidak mendaftar, kita tidak terregistrasi. Maka setelah selesai pelajaran itu dalam 1 tahun, atau mungkin 5 tahun dia ikut kuliah itu, dia tidak akan dapat ijazah apapun. Kenapa? Karena dia tidak mendaftar. Tapi dia bisa dapat ilmunya karena dia mendengar dari apa yang disampaikan. Nah, itu bisa terjadi. Nah, itu istilahnya menurut Dr. Zakir Naik itu, bahwa iman itu adalah kita seperti mendaftarkan pengakuan kita di hadapan Allah, aku beriman kepada Engkau ya Allah. Lalu Allah terima. Nah, lalu kita berbuat baik. Perbuatan baik itu yang membuat kita menjadi amal itu diterima. Sedangkan orang-orang kafir ini seperti ini yang diterangkan di ayat ini. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin. Allah hadirkan amal-amal mereka waktu mereka berbuat baik di dunia, tapi Allah jadikan amal mereka seperti serpihan debu yang berterbangan. Nampak ada, tapi kemudian terbang. Tapi Allah Maha Adil. Tolong diingat juga ini, ya, keadilan Allah itu. Dengan keadilan Allah memberikan kepada orang kafir yang berbuat baik itu manfaat. Dia menjadi orang yang terkenal, disebut namanya,
Ini bukan sesuatu yang apa namanya mudah diperoleh. Dia biasanya punya hak paten. Orang kafir kalau menemukan sesuatu dia punya hak paten. Dari hak paten itu dia punya keuntungan duniawiyah. Penemuan itu dibayar, ya, dinilai, ya, oleh pemerintah sebuah negara, ya. Itu dapat dia keuntungan dunia. Itu begitu. Jadi Allah kasih kenikmatan dunia pada mereka, tapi di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Beda dengan kita orang beriman, walaupun amal kita sedikit, pas-pasan, sholat 5 waktu cuma gitu, puasa Ramadan doang, tapi kita orang beriman, itu dapat pahalanya kita lihat nanti di akhirat. Itu begitu. Makanya perlunya kita mengakui diri kita betul-betul sebagai seorang mukmin, ya. Antas syahada billah, ya, kita mengakui bersyahadat bahwa Allah saja Tuhan kita itu, annallaha ilahun wahid, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu. Nah, itu ada di dalam hati kita. Jangan sampai itu hilang di dalam hati. Saya kira itu barangkali, ya. Jadi intinya orang kafir amalnya Allah kasih kebaikannya di dunia saja, di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita orang beriman, Allah kasih balasannya dunia dan akhirat. Insya Allah demikian. Saya kira itu barangkali para jemaah sekalian. Ada satu lagi. Pertanyaannya adalah apakah sholat mutlak, sholat taubah, ya, sholat yang dikerjakan di malam hari lainnya sama dengan sholat malam, ya. Dalam pengertian qiyamul lail, sholat yang dikerjakan di malam hari sama. Tapi dalam pengertian kaifiat tata cara sholat Nabi dalam sholat malam tidak sama. Karena kaifiat sholat Nabi sholat malam itu adalah beliau sholat 11 rakaat, ya. Beliau sholat kadang ditambah jadi 13 rakaat. Dia tuh kalau bangun tidur sholat sunnah dulu 2 rakaat, sunnah yang ringan, ya, tanpa baca surat, hanya Al-Fatihah. Kemudian setelah itu baru beliau sholat tahajud itu. Nah, sholat qiyamul lail yang disebut sholat tahajud itu, beliau kalau bacanya panjang, Al-Baqarah sampai selesai, Ali Imran sampai selesai. Makanya pakai muqaddimah dulu tadi, pakai pemanasan istilahnya, supaya mungkin otot-otot kita itu juga siap untuk sholat berdiri yang lama, sujud yang lama, ruku yang lama, dan seterusnya. Nah, sholat beliau itu yang disebut qiyamul lail adalah 11 atau 13 rakaat. Para ulama mengatakan boleh kalau kita ingin lebih khusyuk lagi, pengen lebih dapat pahala yang lebih lagi, karena itu kan Nabi 11 cukup. Kita pengen lagi silahkan ditambah. Itu boleh saja. Jadi kebolehan ini tidak melarang. Yang penting ditutup tetap dengan witir. Atau kalau sudah witir sholatnya seperti pertanyaan kemarin sebelum tidur atau sudah isya, maka cukup sholat witir itu, tidak perlu tutup lagi dengan witir, supaya sholat malam itu jumlahnya adalah ganjil. Nah, sholat taubah, sholat mutlak itu sebetulnya adalah sholat dikerjakan secara berdiri sendiri sebetulnya. Misalnya sholat mutlak itu adalah sholat yang dikerjakan dengan niat mau sholat walaupun bukan waktu sholat. Itu caranya adalah kita ambil wudhu 2 rakaat, lalu kita sholat 2 rakaat, ya. Kita ambil wudhu, setelah itu kita sholat 2 rakaat. Niatnya memang untuk sholat dengan berwudhu itu. Itu biasanya orang yang emosi, orang yang terganggu pikirannya, atau orang yang merasa membutuhkan komunikasi dengan Allah, waktu sholat belum datang, maka dia ambil wudhu, segera dia sholat, pengen minta petunjuk dari Allah, ya. Katakanlah ada hal-hal yang kita perlu petunjuk dari Allah, ya, dia biar tenang hatinya, dia sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat sunat mutlak. Jadi sholat sunat mutlak adalah sholat sunnah yang dikerjakan diawali dengan niat kita hendak berwudu mau sholat, disengaja begitu, ya. Waktunya kapan saja, waktu duha, asal bukan waktu yang dilarang untuk kita mengerjakan sholat, seperti ba'da subuh ini atau ba'da asar, ya, itu begitu. Nah, kemudian apa tadi yang kedua, sholat sunnah fajar. Sholat fajar ada sholat fajar, ada sholat sunnah fajar. Sholat fajar itu adalah sholat subuh. Dari mana dalilnya? Dari kalimat aqimis sholata, ya, lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Jadi karena sholat sejak dulukus syams. Dulukus syams itu adalah matahari zawal, yaitu zuhur, ila ghasaqil lail, sampai malam itu tertutup terangnya sama sekali, sudah gelap, nggak ada merah-merahnya, itu isya.
Jadi sholat itu dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, kan baru 4 ya. Wa Qur'an al-fajr, dan sholat subuh. Ya, Qur'an al-fajr itu artinya sholat subuh. Baca semua tafsir, baca semua terjemahan, itu diterangkan maksudnya adalah sholat subuh, Qur'an al-fajr. Nah, di situ dikatakan inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Makanya sholat subuh itu mestinya agak panjangan dikit bacaannya dibandingkan sholat yang lain. Sebagian ulama mengatakan makruh sholat subuh kalau baca surat kulhu. Itu ada yang mengatakan bukan nabi tapi ya. Jadi kalau karena bukan nabi ya sekali-sekali boleh saja ya. Apalagi kita lagi sholat sendiri buru-buru misalnya boleh saja. Tapi maksudnya sebaiknya tidak, karena sholat kulhu itu pendek betul gitu ya. Jadi sholat subuh itu agak panjangan dikit karena sholat itu disaksikan oleh malaikat. 2 malaikat, malaikat yang mau naik ngelapor dengan malaikat yang akan menggantikan. Itu di posisi sholat subuh itu. Jadi kita disaksikan malaikat luar biasa. Makanya itu dikerjakan adalah sholat subuh. Kalau sunnah fajar beda ya. Sholat fajar dengan sholat sunnah fajar. Sunnah fajar para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah fajar itu adalah sunnah qabliyah subuh, setelah azan dikumandangkan, antara azan dan qomat, itulah sunnah fajar. Dan itulah yang dibaca dalam hadis Nabi, rak'atil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu maksudnya adalah salat sunnah sebelum iqamah salat subuh atau sesudah kumandang azan. Sebagian lain mengatakan beberapa waktu sebelum waktu subuh masuk. Ada yang mengatakan itu sholat sunnah fajar. Jadi ini beda pendapat dalam pengertian sholat sunnah fajar, bukan sholat fajarnya, yang salah paham. Kalau sholat fajarnya semua sepakat adalah sholat subuh. Nanti kalau pergi haji, pergi umroh tuh lihat tulisan waktu sholat di sana itu nggak ada, as-subuh itu nggak ada, az-zuhur ada, al-asr ada, al-maghrib, al-isya ada. Begitu subuh tulisannya adalah al-fajru. Tulisannya al-fajr kan gitu ya. Tulisan waktu sholat subuh adalah al-fajr, karena al-fajr dengan as-subuh itu sama ya. Yang jadi beda pendapat adalah sunnah fajar. Bisa ya, saya kira dipahami.